Nama saya Aji Gautama Putrada. Nah, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau COA. Pertemuan 3. Dan pertemuan 3 ini akan membahas memori, terkhususnya organisasi memori dan RAM atau Random Access Memory. Dalam video kedua ini kita akan membahas mengenai organisasi memori utama. Organisasi memori utama, sebenarnya memori utama itu sama dengan RAM ya, Random Access Memory. Nah, kalau misalnya kita beli di BEC atau beli laptop, dan biasanya kita bisa nambah RAM-nya gitu. Kalau misalnya beli HP juga zaman sekarang dilihat RAM-nya berapa, misalnya yang 4, yang 6 GB itu lebih bagus daripada yang 4. Terus dari situ kalau misalnya di laptop, biasanya zaman sekarang minimal tuh ada 8 GB, misalnya bagus. Nah, itu kalau lagi ngomongin RAM itu lagi ngomongin memori utama. Jadi namanya juga memori utama, ini adalah memori yang utama, memori yang paling digunakan di suatu sistem komputer. Artinya kalau misalnya komputer itu kan prosesornya, CPU itu kan prosesornya memproses. Nah, memori itu yang menyimpan apa yang diproses gitu. Misalnya menjumlahkan angka, kan ada operasi penjumlahan, ada angka yang dijumlahkan. Nah, operasinya dan penjumlahannya itu data-data tersebut disimpannya di memori utama. Gitu. Kenapa namanya memori utama? Karena ada memori yang lain, ada memori cache, ada memori sekunder seperti hard disk. Nah, semuanya itu digunakan tapi bukan sebagai memori tambahan, tapi sebagai memori pembantu dari memori utama. Jadi datanya tetap sama yang di memori utama, cuman memori utama ini dibantu oleh hard disk dan kadang-kadang dibantu juga oleh cache memori yang ada di CPU. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita mau belajar nih, memori utama itu dalamnya seperti apa. Misalnya kita punya memori, kita bayangkan memori RAM yang ada di laptop kita. Nah, misalnya memori itu mempunyai sel data. Maksudnya sel data tuh 1 bit. Ya, kan informasi itu disimpannya per bit ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di dalam memori, kita intipin tempat penyimpanan per bitnya itu seperti apa. Nah, kita bayangkan, misalnya dia bentuknya array seperti ini, di mana array ini kan memori itu punya kapasitas ya. Punya kapasitas itu gimana cara mengukurnya? Kapasitasnya itu adalah biasanya dia mempunyai alamat dalam penyimpanan setiap itunya, setiap datanya, dan setiap datanya itu punya panjang sekian bit. Ini misalnya kita lihat di sini, misalnya ini ada memori dan setiap kotak ini merepresentasikan 1 bit. Kita ditanya ukuran memori tersebut berapa gitu. Berapakah ukuran memori ini? Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya ini kan satu kotak ini satuannya 1 bit, nanti kapasitasnya berapa? Ya tinggal dihitung ada berapa kotak. Nah, kalau misalnya dengan matematika sederhana dari zaman SD kita tahu bahwa jumlah kotak di sini adalah panjangnya dikali lebarnya. Nah, cuman panjangnya itu artinya apa, lebarnya itu artinya apa. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini, panjangnya itu kan berarti ukuran memori sama dengan, nah, ukuran memori sama dengan panjang tadi panjang dikali lebar. Nah, cuman panjangnya ini artinya apa, lebarnya ini artinya apa. Nah, kita bisa lihat di sini. Panjangnya ini berarti adalah alamat kan ke bawah. Berarti misalnya di sini alamat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada berapa alamat? Ada 8 alamat. Berarti 8 dikali ukuran data ke samping. Jadi setiap alamat ini, misalnya alamat 7 ini punya data berapa bit? Punya 4 bit kan? Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8 alamat dan masing-masing punya 4 bit. Maka ukuran memorinya adalah 8 dikali 4. Berarti kalau misalnya kita tulis rumusnya, ukuran memori itu sama dengan jumlah alamat
dikali dengan ukuran data per alamat. Nah, ukuran data per alamat. Jadi ukuran memori sama dengan per alamat. Jumlah alamat dikali ukuran data per alamat. Oke. Jadi dalam video ini kita telah berhasil menjelaskan sedikit tentang memori utama dan bagaimana cara menghitung kapasitas memori. Ini baru pertamanya, nanti di video berikutnya kita akan jelaskan lagi bagaimana menghitung ukuran memori tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.